Tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 dinilai tetap rentan muncul sengketa. Salah satunya potensi sengketa itu yakni pemutakhiran daftar pemilih. Pesta Demokrasi 2024 mendatang diperkirakan akan lebih sibuk dibanding 2019 lalu. Sebab pemilu dan pilkada 2024 akan digelar serentak. Menatap hajatan besar ini, potensi munculnya sengketa jelas tidak dapat diabaikan. Potensi sengketa yang sering terjadi pada tahapan pemilu dan pilkada diantaranya, yakni pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon, tahapan kampanye, hingga penetapan hasil pemilu dan pilkada. Pemutakhiran daftar pemilih ini salah satu tahapan yang cukup sering diangkat permasalahannya gitu ya, apalagi kalau kemudian nanti sudah ada hasil pemilunya, pihak yang misalnya merasa tidak puas dengan hasil pemilu, biasanya isu yang diangkat itu daftar pemilih. Dan memang hal ini tuh berulang gitu ya, misalnya nama orang yang sudah meninggal masuk lagi di dalam daftar pemilih, atau mereka-mereka yang tidak berhak ya, misalnya masih TNI dan Polri gitu ya, tapi namanya ada di dalam daftar pemilih, namanya ganda gitu ya, atau ada nama orangnya tapi lokasinya ternyata nggak ditemukan gitu ya, ketika dilakukan pencocokan dan penelitian namanya nggak ketemu. Setiap tahapan pemilu itu harus diawasi oleh Bawaslu, termasuk misalnya tahapan untuk pemutaran data pemilih dan juga untuk tahapan untuk pendaftaran calon peserta pemilu 2024, termasuk juga pendaftaran untuk calegnya, atau juga untuk pendaftaran untuk proses dana kampanye dan juga kampanyenya, logistiknya, dan juga untuk di hari pemungutan suara dan rekapitulasi. Berkaca pada potensi sengketa perihal pemutakhiran daftar pemilih yang merupakan tahapan awal pemilu dan pilkada, Komisi Pemilihan Umum pun menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pada akhir Juni 2022 lalu. Kerjasama ini berisi penyerahan pemanfaatan dan penyerahan hak akses nomor induk kependudukan kepada KPU untuk keperluan pemilu 2024. Di antara yang penting perjanjian kerjasama ini adalah akses NIK ya, nomor induk kependudukan, yang diberikan juga sekaligus pada hari ini oleh Pak Dirjen kepada Sekjen KPU dalam rangkanya untuk kegiatan pemutakhiran daftar pemilih dan juga penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2024. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan, jika menggunakan data hari ini, maka masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mencapai 206 juta orang. Gunakan data hari ini, itu untuk Pilpres di bulan Februari sekitar 206 juta, something. Dan di Pilkada di November kurang lebih 210 juta. Apakah ini fix datanya? Tidak, bergerak. Itu menghitung data hari ini, karena nanti ada yang pindah TNI Polri, ada yang pensiun, dari luar negeri masuk ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri, ada yang meninggal dunia. Jadi dinamikanya tinggi karena masih ada waktu kurang lebih 2 tahunan lebih. Nantinya data dari Dukcapil akan diolah menjadi daftar pemilih sementara DPS dan daftar pemilih tetap DPT. Tim TV One mengabarkan.